Kau benar. Aku tidak akan minta maaf lagi, kan? Wah, aku tidak mau menonton lagi, dan aku tidak mau minum teh lagi. Ayo minum saja. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, lalu menghampiri Qingzi, mengangguk dan membungkuk. Melihat Xiao Yan duduk di sana dengan tergesa-gesa, Qingzi mendengus dingin, dan amarah di wajahnya pun mereda. Oh, kau tidak boleh curang setelah minum terlalu banyak. Qingzi, angkat jarimu, teriaknya keras. Yang ia maksud dengan tidak curang adalah ia tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk menghilangkan rasa mabuk. Minum berarti memanfaatkan alkohol, merasakan kenikmatan euforia yang terasa samar sekaligus jelas. Menutup mulutnya dan tersenyum, dan Xiao Lin juga tersenyum gembira. Biarkan mereka bersenang-senang, kita cari Xiao Xiao. Suner tersenyum. Saat itu, Xiao Yan melirik dan menyapa, lalu meletakkan tangannya di bahu Qingzi. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Qingzi mengangkat bahu dan mencoba melepaskan lengan Xiao Yan, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ia kini dihalangi oleh Xiao Yan, bagaikan seorang istri kecil, tak bisa bergerak sama sekali. Keduanya bercanda, dan hanya Qingzi yang terdengar mengumpat. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak dan menghilang dari pandangan, tiba di sebuah paviliun di puncak tertinggi klan Dewa Api Kuno, tempat yang tak bernyawa. Xiao Yan mengeluarkan anggur berkualitas dan menawarkannya kepada kerabatnya. Klan Dewa Api Kuno tampaknya baik-baik saja sekarang. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, aura Qingzi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seiring Xiao Yan berkembang, yang lain juga bergerak maju. Mereka menjadi semakin kuat. Bersama Sensi, kini terjadi ledakan sumber daya, dan banyak sekali tokoh berpengaruh bermunculan. Namun, pendekatan ini juga memiliki pro dan kontra. Sensi membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk bangkit. Ini adalah pilihan dunia. Xiao Yan tidak dapat mengendalikan jumlah tokoh berpengaruh, dan di saat yang sama, ia telah mengambil alih dunia Sensi secara berlebihan. Untuk bertahan hidup, Sensi hanya bisa menumbuhkan lebih banyak prajurit yang kuat dengan segala cara. Sebuah pertempuran. Situasi saat ini bergejolak. Jika klan Dewa Api Kuno kita dapat menumbuhkan satu prajurit yang lebih kuat, bisakah kita membunuh lebih banyak serangga dari dunia luar? Wajah Qingzi penuh dengan kekuatan. Kau harus tahu. Klan Dewa Api Kuno sekarang berada di Sensi, sama seperti benua Doudi. Setelah invasi Taixu, mereka pindah ke Nanling setelah migrasi besar-besaran yang diatur sebelumnya oleh permaisuri. Pemimpin klan Suwu secara pribadi datang. Betapa beraninya. Jika Sensi memiliki kekuatan lebih sepertimu, kita Sensi pasti akan mengalahkan semua penjajah. Xiao Yan mengangkat gelasnya, dan keduanya berdenting gelas dan meminumnya sekaligus. Penjajah ini disebut Taixu, kan? Akankah mereka menyerang lagi? Kapan? Qingzi, setelah minum anggur, bertanya pada Xiao Yan. Tidak ada waktu pasti, tetapi mereka pasti akan menyerang lagi. Waktu hampir habis bagi Sensi. Perang bisa dimulai kapan saja. Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya kepada Qingzi. Jadi, berdasarkan apa yang kau ketahui sekarang, seberapa besar peluang Sensi menang? Qingzi melanjutkan. Setelah menyaksikan langsung peristiwa tragis di West Sea Void, dan mengetahui kekuatan Taixu, Qingzi merasa ragu. Perang dunia memang tidak terduga dan penuh ketidakpastian, tetapi jangan remehkan Sensi. Jika perang benar-benar pecah, Sensi pasti tidak akan mudah dikalahkan. Mengenai peluang kemenangan, sulit untuk dikatakan. Xiao Yan sekarang tahu banyak, tetapi ia tidak bisa menjelaskan banyak di antaranya. Semakin banyak yang ia pelajari, semakin kecil ia merasa peluang kemenangan Sensi. Ketika tembok runtuh, semua orang akan merobohkannya. Mengharapkan dunia lain untuk berhenti atau membantu adalah tidak realistis. Dalam pertempuran melawan Taixu ini, syarat utama dan terpenting adalah memperkuat diri, bukan mengandalkan kekuatan eksternal. Kemenangan bergantung pada kekuatan sendiri. Tentu saja, itu soal lain waktu. Untuk saat ini,
Xiao Yan hanya perlu memikirkan cara untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Setelah mencapai tingkat ketiga alam Yuan ke-9, belum ada terobosan atau kemajuan lebih lanjut. Namun, saat menyempurnakan peoni Yin Yang, Xiao Yan menemukan beberapa rahasia transendensi. Aturan tidak statis, untuk melampaui membutuhkan perubahan, meninggalkan masa lalu. Semakin jauh seseorang maju, semakin sulit untuk menerobos. Jika tidak perlu mencari terobosan di dunia gunung dan laut. Kenyataannya, hanya ada sedikit orang di Sensi yang bisa menjadi ancaman bagi Xiao Yan. Maka ia harus pergi mencari terobosan, sekaligus berkelana. Hanya dengan energi yang cukup, seseorang dapat melanjutkan perjalanan yang sulit ini. Aku merasakan kekuatan jantung api dalam api yang kau pancarkan tadi. Sayang, setelah mendapatkan jawabannya, ia mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Xiao Yan membuka telapak tangannya, dan 3 api menyembur keluar darinya, api putih, api abadi dan 10 api iblis mutlak. Setelah ringan dan beratnya sedikit konsisten, Deng Da dengan hati-hati mengidentifikasi keduanya sebelum berbicara perlahan. Xiao Yan mengangguk pelan, dan King Zi terkejut. Ia tahu identitas Xiao Yan, tetapi ia tetap terkejut. Kau memiliki 3 hati api secara bersamaan. Setahu saya, meskipun semua hati api ini memiliki atribut api, mereka pada dasarnya saling bertentangan. Jika mereka hidup berdampingan di dalam tubuh, mereka dapat menyebabkan penghancuran diri. King Zi menatap Xiao Yan, dan sebelum ia sempat menjelaskan, ia menepuk pahanya dan meneguk anggurnya dalam-dalam. Benar, kau telah melupakan identitasmu sebagai reinkarnasi dari Tuhan tertinggi, dan semua hati api ada di dalam dirimu. Itu tidak mengejutkan. Xiao Yan tersenyum mendengarnya. Tanpa penjelasan lebih lanjut, ia menutup telapak tangannya lalu membukanya kembali. Seutas warna hitam dan merah, seperti rumput laut yang melambai, muncul di telapak tangannya, riaknya begitu halus sehingga sedikit mengejutkan King Zi. Api ini sungguh unik, dengan inti hitam dan tepi merah, sangat lembut namun tegas. Mungkinkah api ini juga merupakan hati api? Xiao Yan telah menciptakan api nirvana, api yang telah ia pelajari secara pribadi. Pengenalannya terhadap 3 api sudah cukup untuk menunjukkan bahwa, meskipun tidak memiliki hati api, keinginan yang mendalam untuk memahaminya di matanya bahkan lebih mendalam. Namanya adalah Yan Huo dari api sunyi, dan dia dikabarkan sebagai bintang api nomor 1 di Sensi. Apakah Anda tidak mengenali saya bahkan secara langsung, senior? Xiao Yan berbicara perlahan. Begitu dia mengatakan ini, King Zi tersambar petir. Wajahnya sedikit memerah dan tiba-tiba menjadi merah. Dia berdiri dan mendekatkan tangannya ke telapak tangan Xiao Yan. Seluruh wajahnya hampir menempel pada Yan Huo dari api sunyi. Anda mengatakan ini adalah Yan Huo dari api sunyi. King Zi selalu tenang. Bagaimanapun, dia adalah patriark klan ilahi asal kuno. Keadaan pikirannya tidak diragukan lagi, tetapi sekarang dia tidak bisa tetap tenang. Matanya memantulkan api yang bergoyang. Dia terdiam lama sebelum berbicara. Dikatakan bahwa api peringatan memiliki kekuatan penghancur paling ekstrim di dunia. Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Agar bisa melihat api ini, aku akan mati tanpa penyesalan, mati tanpa penyesalan. Ia datang sendiri, mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Seluruh klan Dewa Batu kuno terkejut, bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Banyak anggota klan Dewa Kata kuno segera berdatangan. Senior King Zi, aku akan jujur padamu. Meskipun aku punya api ini, aku masih belum tahu cara menggunakannya. Xiao Yan tersenyum pahit, dan ketika ia menyebut King Zi, ekspresinya semakin bingung.